Oke, saya tanya sekali lagi. Anda sudah berapa tahun di sini? Oke. Oke. Tujuannya apa Anda hadir di sini? Tujuannya apa? Ada yang mau disampaikan di sini sama tim pernah melihat nggak atau merasakan sosok apa? Mungkin kalian bisa. Kalau saya semalam, Mas, semalam kan tidur nyium bau bangkai, makanya turun lagi semalam. Kamarnya di mana? Di atas kamar Di perempuan. atas itu. Kalau saya orangnya bisa kayak kadang suka gimana ya? Ngerasain Kadang-kadang suka ada nyium-nyium gitu. Cuman kalau saya gubris gitu nggak. Kalau saya melihat Mas Igor ini memang punya indera keenam. Mungkin yang lain bisa pernah ngerasain, Mas Zahid. Tuh. Pernah gimana, seperti apa? Di atas sama di kamar cewek itu kayak anak kecil. Aku pernah juga cerita sama yang lain. Komunikasi nggak atau lihat? Enggak, saya cuman lihatnya dari depan. saya komunikasi Mas Kume, komunikasi. di pohon bambu sebelah kiri, hitam panjang, muka rata, tangannya 3 atau 4 panjang, kakinya juga kayak siluman. Mas Gume benar, seperti yang saya lihat barusan tadi, dia posisinya di situ memang sering di tempat-tempat kotor. Kalau jin-jin fasik itu rata-rata di tempat-tempat kotor, comberan dan sebagainya, itu tempat-tempat yang itu yang disukai oleh mereka. Saya juga merasakan sih sini sering ada seperti kesurupan ya. Iya, itu dirasukin kayak perempuan putih pakai kayak putih gitu. Roma kan bisa ngerasain, terus hampir sering Roma mimpi kuburan. Kuburan seperti apa mimpinya? Kuburan itu kayak kuburan sesepuh gitu. Oh. Roma mimpi kuburan sesepuh, kita ziarah ke situ. Ke-10 penghuni yang masih bertahan semakin sengit menggencarkan strateginya demi mendapatkan rumah senilai 2 miliar. Di akhir kepemimpinan Komandan Gumai, Eku masih saja bersih tegang dan tetap melanggar peraturan yang dibuat oleh Komandan Gumai. Pertengkaran pun tidak terelakkan. Mereka saling adu mulut. Sampai pada akhirnya, para penghuni hari ini kehadiran tamu istimewa yaitu Gus Solepati, yang seperti kita tahu bahwa beliau bisa menerawang apa yang terjadi di rumah Serambi. Apakah konflik yang selama ini terjadi karena ulah para penghuni atau karena adanya penghuni dari alam lain? Bersama saya Gracia Indri, ini dia episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Ini Mas Eku ini memang dia lebih gampang ini ya, lebih gampang interaksi beliau itu. Ini ada sosok yang di samping kanan, karena sosok ini kalau saya gambarkan, masya Allah subhanallah. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sosok jin fasik. Ketika saya uluk salam, beliau tidak mau menjawab. Ya. Ini kekuatannya sangat luar biasa ya. Masya Allah, ya Allah. Kekuatannya sangat luar biasa. Ini bisa dipegang 10 orang, bisa kebanting semua ini sosok ini. Anda namanya siapa? Ya, tenang. Oke, saya tanya sekali lagi. Anda sudah berapa tahun di sini? Oke. Tujuannya apa Anda hadir di sini? Tujuannya apa? Ada yang mau disampaikan di sini sama tim dari penghuni rumah terakhir ini? Jorok! Anda merasa terganggu di sini? Saya di mana? Kristen! Bisa tunjukin tempat Anda di mana? Bisa tunjukin? Saya di mana? Takut. Di mana?
wal ila fi Quraisy abti sokakullah wa ukhrud ya adu Allah, ukhrud ya adu Allah. Boleh minta air Mas ya? Ya. Habisin aja, habisin. Mas Eko, tadi yang dirasakan seperti apa Mas? Bisa cerita ke Jadi pemirsa? budak saya sih berat, saya mau ngomong teman nggak bisa ngomong. Tadi di sini berat saya nggak tahu. Yang dirasakan seperti apa sekarang? Sedih. Mas Gumai ya. Ketika itu Mas Gumai bisa merasakan dan bisa komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Mungkin sama sosok yang tadi yang diceritakan tadi, ada tinggi besar, ada yang kakinya berapa. Pertama kali saya sampai di sini, saya sudah lihat sosok besar, tinggi, hitam di pohon beringin di ujung sana. Satu pertama, hari berikutnya ada 4. Yang kedua laki-laki, mondar-mandir di lantai 2. Yang ketiga perempuan, mondar-mandir juga. Terus ada siluman seperti siluman hitam. Yang saya lakukan adalah, pertama, memang saat itu saya amarah saya besar, saya emosi. Saya keluar, saya bilang, ada yang ganggu saya. Semuanya masuk ke sini. Karena saat itu ada yang bercanda. Ada yang bercanda soal goib. Ada yang bercanda soal setan. Semuanya dipermainkan. Saya nggak tahu kenapa saya marah. Saya bilang, kalian jangan mau dipermainkan, masuk ke dalam. Kasih lihat ke mereka. Berapa hari kemudian, saya bilang di sini, kembali, keluar. Tapi memang belakangan, saya nggak pernah komunikasi lagi. Tapi yang saya tahu, mereka berkeliaran keluar masuk semaunya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Seperti yang saya sampaikan tadi, gerbang dari kerajaan gaib sini adalah pohon beringin. Itu pintu utama. Dan lokasi ini, itu seperti kalau kita punya kerajaan ya, itu kan ada altar dulu, ya, terus ada perjalanan. Nah, ini salah satu tempat samping kiri dari kerajaan itu. Samping kiri. Samping kiri kalau kerajaan yang ngadep sana, berarti ini di sini. Ini samping kiri, halaman kiri. Ini belum masuk ke wilayah mereka kita itu. Ini sudah ramai seperti, apalagi udah masuk ke singgasana. Saya melihat di situ ada pintu utama. Nah, itu mau dijaga oleh punggawa-punggawa ya. Seperti bawa tombak ya. Ada sekitar 6, terus di tengahnya 1 ada 7. Terus masuk lagi. Masya Allah. Itu sangat luar biasa, banyak pusaka-pusaka. Intinya aksesorisasi kerajaan di situ. Saya ngerasain, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika saya observasi ke alam gaib yang ada di situ, intinya mereka pun nggak suka kalau diomongin, kalau diceritakan. Mereka tidak suka, akhirnya mengganggu aktivitas kita. Tolong Om, Mas, ini di netralisir. Allahu Akbar. Ini tadi ketika saya ngomong begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.